Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aditya Harun dengan NIM 2451504001111002. Hari ini saya akan menjelaskan skenario transaksi deadlock untuk pengerjaan LK05 strip A. Jadi, apa sih itu deadlock? Deadlock itu terjadi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu sumber daya atau lock yang dipegang oleh transaksi lain, sehingga ada proses yang harus dikorbankan untuk dapat melanjutkan proses. Di sini saya mempunyai skenario, yaitu terdapat dua transaksi konkuren pada karyawan A dengan EMP 010001 dan karyawan B dengan employee number 10002. Langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini saya mempunyai dua window. Dengan window di sebelah kiri saya merupakan eh, perwakilan dari transaksi A dan window di sebelah kanan merupakan transaksi perwakilan transaksi B. Oke, langsung saja. Jadi di sini si A ingin melakukan update gaji sebesar menjadi 90.000 di pada employee number 1001. Langsung saja kita eksekusi. Berhasil ya. Lalu lanjut ke transaksi B. Si B ini dia ingin melakukan update departemen employee dengan merubah nomor departemen D005, di mana employee number-nya itu 10002. Langsung saja kita eksekusi. Berhasil ya. Lalu kita pindah ke transaksi A. Lalu selanjutnya A ini dia ingin melakukan update hal yang sama sebelumnya dilakukan oleh si B. Langsung saja coba. Nah, proses ini tuh dinamakan lock. Jadi eh, si lock transaction si B ini kan sama persis ya sama transaksi A, tapi yang duluan transaksi itu kan si B dan transaksinya itu belum dikomit. Jadi ketika si A ini melakukan transaksi dan hasilnya sama persis dan itu eh, membuat DB2 itu eh, nolak transaksinya. Lalu coba kita jalankan transaksi yang B selanjutnya. Transaksi yang B itu adalah melakukan hal yang sama tapi gajinya beda di transaksi A. Yang awalnya di A itu 90.000, sekarang si B ini pengen gajinya itu jadi 80.000 untuk EMP 010001. Kita coba jalankan. Oke, ternyata di sini muncul error untuk transaksi A. Errornya di sini adalah the current transaction has been rolled back because of the deadlock or timeout. Jadi DB2 ini mendeteksi deadlock di antara transaksi ini. Tetapi DB2 memutuskan untuk mengrollback salah satu transaksi saja gitu. Sedangkan transaksi yang B di sini itu berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena DB2 itu punya sistemnya sendiri untuk rollback mana query atau perintah atau hasil dari query itu yang transaksinya tuh lebih murah gitu untuk biayanya. Jadinya seperti itu. Deadlock. Kebalik. Seperti dalam tabel ini, itu kejadian sama persis ya. Hasil akhirnya DB2 mendeteksi deadlock dan merollback transaksi A, sedangkan transaksi B masuk ke dalam lock gitu. Untuk langkah pencegahan dan penanganan terbaik dalam aplikasi DB2, yang pertama untuk pencegahannya itu di lewat application design. Pertama itu ada pengurutan lock konsisten, terus harus selalu akses objek atau tabel dan baris dalam urutan yang sama di seluruh aplikasi. Misalnya selalu akses salaries sebelum departemen employee. Yang kedua itu meminimalkan waktu lock
Buat transaksi sependek dan sesingkat mungkin, hindari interaksi pengguna di tengah transaksi. Lalu menggunakan lock yang tepat. Gunakan lock tingkat baris daripada lock tingkat tabel jika memungkinkan. Lalu ada penanganan lewat client application logic. Yang pertama itu ada implementasi logika retry. Karena deadlock itu adalah kesalahan yang diharapkan atau expected error, jadi aplikasi lain yang menerima SQL code 911 atau SQL code 913 wajib memiliki mekanisme untuk melakukan retry atau mengulang transaksi secara otomatis setelah penundaan singkat. Lalu dari konfigurasi DB2-nya itu menyesuaikan parameter DLCHK time atau deadlock check time untuk mengontrol seberapa cepat DB2 mendeteksi deadlock, meskipun nilai default seringkali optimal. Sekian penjelasan saya mengenai deadlock yang dapat terjadi dan memungkinkan untuk terjadi di DB2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.